Ya, pemirsa, dua sisi kami lanjutkan. Ini mengenai wacana bagi-bagi kekuasaan dengan membentuk kabinet gemuk ini tidak hanya diperdebatkan di forum ini ya, tapi kita juga menghadirkan terlebih dahulu bagaimana di luaran juga publik mengkritisi mengenai hal ini. Kami akan hadirkan beberapa beritanya untuk Anda, pemirsa. Ya, ini Prabowo hendak tambah kementerian. Kata Ganjar, kalau buat aturan sendiri itu langgar undang-undang. Jadi undang-undang harus dirubah nih. Kemudian wacana kabinet gemuk Prabowo Gibran, Jarot PDIP silakan bagi-bagi kue kekuasaan. Ini yang disinggung tadi Bang Ferry ya, ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Selanjutnya, pakar sebut 26 menteri cukup dalam kabinet, banyak kementerian saling tabrak. Oke. Rencana Prabowo bentuk 41 kementerian dinilai pemborosan uang negara. Jadi ini kalau ditimbang-timbang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya ke Bang Bestari dulu nih. Soal ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan. Saya sebelum ke situ nanti. Karena pertama sumbernya kan tidak jelas itu. Siapa yang menyatakan 40 kementerian, 41 kementerian, 60 nama, wakil menteri sampai menteri. Bahkan ada nama menteri itu kan. Jadi Pak Prabowo sendiri nggak ngomong. Karena saya tahu sumbernya. Dengan dari mana? Sumbernya Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang menginginkan 41 kementerian. Iya, berarti kan bukan statement dan keinginan saya yakin Pak belum Pak Prabowo belum sejauh itu, tapi pasti ada orang-orang yang tertarik ingin masuk kabinet menyuarakan jumlah yang bertambah. Nah, jadi saya mau katakan gini, Mbak Anggia, kan ini terkait dengan orang-orang yang sekarang sedang memantaskan diri di depan Pak Prabowo. Kemudian muncullah wacana 40, 60 dan sebagainya. Banyak yang pengen yang masuk perlu gitu diperhatikan adalah sebenarnya tahap yang sedang dilakukan Pak Prabowo hari ini itu adalah tahap menderifikasi visi dan program beliau dalam bentuk institusionalisasi. Artinya kalau istilah kami itu adalah ini kan sedang melakukan yang namanya kita nyebutnya strategi function follow strategi. Artinya kita mau sedang struktur follow strategi atau struktur follow goals. Jadi goals tujuan-tujuan itu diderifikasi dalam bentuk struktur. Nah, itu yang sedang dilakukan. Nah, ya, apakah kementerian A, kementerian B, karena ada beberapa program yang menjadi titik tekan pemerintahan Pak Prabowo nanti. Nah, kalau kemudian muncul macam-macam, ada 40, ada 41, bisa jadi itu muncul dari berbagai usul. Dari manapun itu muncul. Ini harus clear karena sampai dengan detik ini bukan dari Pak Prabowo belum ada statement yang menyatakan Pak Prabowo mau membentuk berapa jumlah kabinetnya. Tapi dengan kasakusuk ini, jadi bukan betul. itu. Ini kan merefleksikan gimana kira-kira kerangka kabinetnya Pak Prabowo nih, Bang Idrus. Dari Mas Toto tadi udah benar. Pak Prabowo ini langkahnya udah benar. Kenapa? Karena konstruksinya berpikirnya benar. Mulai daripada persatuan apapun tadi pemahamannya Mas Peri itu memang perlu kita diskusi lebih jauh. Tetapi kelanjutan daripada itu adalah politik gagasan. Politik gagasan ini harus kita lihat dalam perspektif lebih luas. Artinya bahwa di dalam menentukan kabinet itu mesti ada narasinya, ada rasionalitasnya, pertimbangannya, efektif atau tidak efektifnya, termasuk milih orang. Jadi setelah ditentukan ini, lalu orang. Apakah orang ini pencerminan daripada politik gagasan atau tidak? Jadi tidak asal comot. Politik gagasan, sebentar Bang, politik gagasan atau bagi-bagi kekuasaan? Tadi kalau kita lihat beritanya tadi ada banyak tuh. Karena itu kan masalah peran sebetulnya. nanti. Kita akan bicara peran. Sebagai konsekuensi logis ada di situ, berarti kan dikasih peran. Nah, peran ini harus ditunjang dengan pikiran. Karena ada juga orang berperan hanya karena posisi. Ini tidak produktif. Peran itu hanya produktif apabila orientasinya adalah konsep gagasan. Kalau kita nah itu yang kita inginkan sebenarnya ke depan gitu loh. Nah ada satu lagi Mas Ferry, biar ini. Karena itu nanti Pak Prabowo sebagai kelanjutan daripada ini kami memahami pikirannya karena kami pernah jadi ketua koalisinya. Jadi nanti kalau ada misalkan usulan dari partai-partai untuk jadi menteri dan oleh Pak Prabowo menganggap itu tidak kompeten, tidak ya jangan terima dan Pak Prabowo akan menggunakan hak prerogatif yang oleh konstitusi diberikan itu. Jadi bukan politik gitu loh. Jadi kalau ingin produktif itu ya sesuai dengan kompetensinya. Ya, saya paham ini hak prerogatif presiden. Tapi faktanya selama ini selalu ada campur tangan.
Kalau memang ini hak prerogatif presiden, bahkan wakil presiden pun tidak berhak untuk campur tangan untuk urusan kabinet ini. Masalahnya kan begini, ini ada salahnya Bang Idrus juga. Sudah yang salah, Mas Toto yang salah dong. Sudah tahu temannya mau masuk ke dalam koalisi. Kabinet sudah dibagi-bagi, jadi perlu kursi tambahan lah, kurang lebih begitu ya. Belum dibagi katanya, belum Ya ada. itu kata Bang Daniel, tapi yang pada pingin sudah berbaris tuh antriannya. Oke. Nah, menurut saya yang perlu dilihat ini kesadaran. Ini Bang Bahrus. Namanya saja kabinet. Bang Bahrus mungkin tidak tahu apa makna kabinet. Saya mau ceritakan dulu. Kabinet itu Waktunya nggak banyak ini. iya, Sudah habis ini. ya, nggak bisa. singkatnya kabinet itu artinya ruang kecil. Di kampungnya Uni Anggi ini ada lemari kabinet, Kabinet, kecil. lemari, ya, Tidak mungkin ruangan kecil dipenuhi oleh banyak orang. Jadi sesak nanti. Oke. Oke. Waktunya habis Bang, tapi kita sama-sama akan melihat. Kita akan sama-sama membuktikan omongannya Bang Idrus tadi apakah ini akan benar-benar jadi menempatkan orang-orang dengan kompetensinya masing-masing atau hanya sekedar politik balas budi di kabinetnya. Kita tunggu nanti ya di bulan Oktober. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah bergabung. Saya akhiri Dua Sisi. Selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan. Habis waktunya.